Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Selasa 26 Oktober 2021, tidak terpisah darinya. Dari Amos 4 ayat 1-3. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu, bahwa kamu diangkat dengan kait dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. C.S. Lewis menulis, Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian jika kita terpisah darinya. Karena di luar Dia tidak ada kebahagiaan dan kedamaian. Semua itu tidak ada. James Bryan Smith menulis, Allah tidak sedang pelit dan menahan sukacita jika kita terpisah darinya. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan di luar Allah. Saudara, dalam nas ini, Nabi Amos menyuarakan hukuman Allah atas Samaria, termasuk para perempuan dari kalangan atas yang meletakkan kebahagiaan dan kedamaian hidupnya di dalam kekayaan, kemakmuran, kesenangan dunia. Para perempuan Samaria ini digambarkan seperti lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria. Lembu Basan berasal dari daerah Basan di seberang sungai Yordan, tepatnya di timur Danau Galilea. Daerah itu terkenal dengan padang rumput yang hijau, gandum yang baik. Lembu Basan terkenal sebagai binatang yang sehat, gemuk. Istilah lembu Basan mengartikan kesenangan, kemewahan, kemakmuran. Nabi Amos menggunakan istilah itu untuk menegur keras perilaku para perempuan Samaria tersebut. Mereka suka pesta pora, makan makanan yang mewah yang membuat tubuh mereka menjadi gemuk. Semua dana untuk itu berasal dari hasil korupsi para suami mereka yang memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Hati mereka terpisah dari Allah karena mereka memilih untuk menikmati kedagingan dan keduniawiannya. Mereka menganggap bahwa diri mereka, dunia ini, dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang sempurna. Namun ternyata tidak. Pada akhirnya, Samaria yang merupakan ibu kota Israel Utara menerima hukuman dari Allah demi kekudusannya. Dia mengizinkan bangsa Asyur menghancurkan tembok kota Samaria. Semua penduduknya, termasuk para perempuan kalangan atas ini, ditawan secara sadis, hina, menyakitkan seperti binatang. Seberapapun hebatnya penyembahan mereka kepada Allah, namun jika hati mereka terpisah darinya, itu adalah penyembahan yang palsu. Di luar Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, kedamaian sejati. Saudara, Allah yang menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus menghendaki kita menyembahnya sesuai dengan nilai kerajaannya. Maksudnya adalah kita menjadikan Allah sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Kita menyembahnya dari dalam hati yang menghormati kekudusannya, mencintai dan menaati kebenaran firman-Nya. Penyembahan kita bukan pertama-tama dari tampilan luar yang begitu menawan, melainkan dari dalam hati yang selalu menyatu dengannya, tidak terpisah darinya. Sehingga kita tidak akan pernah mencari kebahagiaan, kedamaian hidup dari dunia ini, melainkan hanya di dalamnya. Dengan kita menempatkan Allah sebagai yang terutama, maka kita akan selalu bersyukur untuk segala sesuatu yang diberikannya. Kita tidak akan mengutamakan kekayaan, kemakmuran, kemewahan dunia ini. Kita tidak akan menghalalkan segala cara, termasuk memanipulasi, mengkorupsi. Melainkan kita akan menggunakan kekayaan, kemakmuran yang Allah berikan kepada kita untuk memberkati sesama kita. Menempatkan Allah sebagai yang terutama berarti tidak mau terpisah darinya. Tuhan Yesus memberkati.